The one and only Mas Arif Burhanuddin. Tepuk tangan dong guys, gila lu, senior ini. Pengisian daya cepat tuh udah cepet banget gitu. Bahkan ada beberapa orang nih guys ya, yang teman-teman gue ngomong, ya gue nggak butuh lagi pakai power bank gitu. Bukan bagian, tapi sebuah ekosistem sih antara chipset, produsen smartphone. Jadi bukan sesuatu yang terpisah banget, enggak. Mereka tetap harus bekerja sama, harus ngobrol. Hey Tech People, balik lagi di channel YouTube Reviewers ID. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian coba tolong di-subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya. Tapi kalau kalian nggak mau juga nggak apa-apa, ini bukan pemaksaan. Nah, di video kali ini gue mau membahas sebuah fenomena yang lumayan unik gitu loh. Jadi ya seputar smartphone sih. Jadi kalau dulu kan orang itu ngecharge-nya sampai berhari-hari gitu-gitu kalau mau ngecharge handphone. Nah, terus juga ada yang minjem charger orang gitu. Nah, kalau sekarang itu apakah membutuhkan waktu yang lama atau enggak sih buat ngecharge? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut gue juga nggak sendirian karena gue ditemenin sama salah satu wartawan senior di Indonesia ya. The one and only Mas Arif Burhanuddin. Tepuk tangan dong guys, gila lu, senior ini, buset. Lebihan. Ulang ya. Garing, sorry. Garing. Apa kabar Mas? Gila. Baik. Semoga lu nggak bosan ya. ya. Semoga lu nggak bosan ada di sini ya Mas ya. Dulu kan gue juga pernah ngalamin tuh kalau gue pakai feature phone, itu gue ngecharge handphone tuh bener-bener kayak seharian gitu loh. Tapi memang masa pakainya lama gitu loh. Kayak satu kali ngecharge itu bisa dipakai buat seminggu gitu-gitu kan. Terus ya kalau sekarang kan beda nih. Orang ngecharge satu hari, besok ngecharge lagi gitu-gitu. Nah, sebenarnya perubahan ini tuh sebenarnya kenapa sih Mas? Maksudnya apakah memang teknologinya lebih baru yang menjadikan sistem pengisian daya cepat, sistem pengisiannya itu jadi lebih cepat, atau memang karena habitnya masyarakat yang menggunakan handphone atau smartphone sekarang jadi lebih banyak gitu. Kalau dulu mungkin dia buat SMS telepon doang gitu. Gimana sih kalau menurut lu? Tapi emang lu pernah ngecas berhari-hari gitu tadi yang lu bilang? Enggak, gue ngecas semalaman, cuman gue pakainya berhari-hari, sampai 7 hari gitu. Gue jadi ingat nih, kita kayaknya harus flashback dulu ya. Oke, siap. Kalau sebelum ada iPhone, sebelum ada Android kan kita kan cuma kenal HP ya. Iya, feature phone lah Feature phone, belum ada feature phone aja. Phone aja, oke. Habis itu lanjut ke BlackBerry, ada OS iPhone, Android yang sekarang mendominasi. Waktu zaman HP biasa itu, gue inget tuh ngecas itu memang bisa seharian gitu. Hidup kita kayaknya habis buat ngecas doang. Bener. Gitu. Hidup lu habis buat ngecharge doang. Oke. Hidup kita tuh kayaknya separuhnya cuman buat hal yang ya nungguin HP ngecas selesai. Udah gitu, begitu udah selesai waktu kita habis. Nah, padahal dulu kan handphone ya kan lebih sederhana ya secara hardware, secara software. Jadi kan kita dulu kenalnya cuma handphone doang ya, dan baterainya kapasitasnya kecil. Bentar. Ini bentar. Lu haus kan ya? Tadi gue belum sempet kayak minum. Sorry. Oke. Kayaknya ada yang mau datang nih. Oh iya benar. Nah, besok yang mau datang ini di gelasnya semoga ada logo dari brand ya, sponsor gitu ya kan. Amin gitu ya. Makasih mas. Oke, lanjut. Gimana? Oke. HP sederhana. Yes. Zaman dulu ya. Kapasitas baterai kecil, ngecasnya lebih lama. Betul. Itu pasti soal teknologi ya. Bener. Karena dulu tahun 2000 awal itu teknologi pengecasan baterai ya belum secepat dan sebagus sekarang. Oke. Kalau soal materi baterainya sama aja sih dari dulu sampai sekarang. Lithium mungkin ada ion masih ya. Ada agak lebih neat gitu, lebih lebih rapi gitu, dan lebih padat gitu. Nah, sekarang kita masuk ke era dimana smartphone lebih rumit. Betul.
punya sistem operasi, layar lebih besar, yang tentu saja itu akan menghabiskan daya lebih. Oke, berarti konsumsi dayanya akan lebih banyak lebih gitu ya. banyak gitu. Belum koneksi. Oke, Kita koneksi sekarang internet masuk ke 4G, 5G, koneksi internet makin kenceng, otomatis sumber daya baterai akan semakin cepat terkuras. Oke, setuju. Jadi sebenarnya bukan karena kita lebih heavy dalam menggunakan smartphone ya, tapi memang konsumsi daya dari smartphone itu sendiri yang memang lebih banyak gitu Iya. ketimbang feature phone atau Smartphone handphone. sendiri, Gitu. smartphone sekarang sendiri kan lebih rakus daya gitu Iya, ya. benar. Ya kalau behavior kita ya ikut menentukan apakah kita seorang gamers, tentu akan butuh resource lebih gede, atau kita daily driver aja mungkin nggak serakus kalau gamers main smartphone gitu. Tapi gini ya, ada tren juga maksud gue. Gue juga sempat nanya-nanya juga di sosial media itu di Instagram pribadi gue. Itu kira-kira mereka tuh ngecharge handphone tuh dalam satu hari itu berapa kali, terus juga berapa lama sih gitu loh maksudnya. Polling ya ke netizen ya. Iya, gue nah ini sebenarnya ada ini sambil gue bacain aja kali ya. Oke. Gimana Jadi hasilnya? ada beberapa nih teman-teman yang coba bantuin gue gitu, bantuin gue. Ini di Instagram apa namanya lumayan ini sih, lumayan banyak. Kalau ada giveaway-nya lebih bagus tuh, apalagi ada brand yang mau support giveaway gitu ya. Wah iya, dia yang bagus itu, bener, gue setuju banget. Nah ini ada beberapa teman nih bahkan sampai sekarang ya. Oke. Ini ada @adistidara Mutia gitu. Dia tuh ngecharge handphone kan, jadi gue nanya sebenarnya tuh, kalian tuh kalau dalam satu hari ngecharge handphone berapa kali, dan kira-kira sekali ngecharge tuh berapa lama gitu. Nah gue nanya si Adisti Dara Mutia nih, dia bilang katanya sehari sekali. Jadi dalam satu hari sekali, terus durasinya sekitar 1 jam gitu. Terus ada juga dari @palhafiz. Nah, sama juga nih, 1 kali sehari 1 jam durasinya. Terus ada @donilindur 1 jam jadi waktu pengecasannya tuh 1 jam, terus 3 kali sehari. Gila. Susah. Kayak minum obat ya. Iya, konsumsi dayanya gede banget. Terus ada Mas Desmal juga, dia 40 menitan tapi sekali sehari gitu. Terus ada Lydia Oktaria, dia bilang kurang dari 1 jam tapi tetap pengisiannya 1 kali sehari. Ada M. Faisal Hadiputra, nah itu temen gue yang ada masalah mulu sama operator internet. Nanti kita bahas lah. Itu dia ngecharge 1 kali 1 hari, terus sekitar 40 menit doang gitu loh. Terus ada Tasya Fabiola, dia ngecharge-nya sama kayak si Doni nih, 3-4 kali dalam sehari. Jadi kayak 11-12 sama makan obat Kak. Iya benar kan tadi kata lu kan. Terus ada beberapa teman lagi, nanti kita tampilin aja di ini ya. Kita tampilin aja di visual ya. Ya, betul. Nah, jadi tapi kalau gue bisa summarize ya, teman-teman tuh biasanya memang banyak yang ngecharge handphone tuh sampai 1 jam sehari gitu. Kalau lu sempat polling di Twitter juga nggak sih? Oh ya, kebetulan gue bikin polling di Twitter di akun Android Indo ya, Android Indonesia itu. Jadi pertanyaan gini, teman-teman itu kalau ngecas HP sampai full itu biasanya butuh berapa lama sih ya? Ada 4 opsi jawaban nih, yaitu kurang dari 30 menit, 30 menit sampai 1 jam, 1 sampai 2 jam, lebih dari 2 jam. Dan hasilnya kayak gini nih, yang kurang dari 30 menit belum ada. Kemudian yang di angka 30 menit sampai 1 jam itu 51% responden. Jadi mayoritas memang ngecasnya di setengah sampai 1 jam itu. Sebenarnya kalau menurut opini pribadi gue ya, mungkin itu termasuk lama nggak sih Mas, maksud gue kalau ngecharge sampai 1 jam gitu, karena lu kan berarti ngebiarin handphone lu tuh idle selama 1 jam gitu loh. Kalau lihat mayoritas yang di polling ini ya itu ya common ya, ngecas 1 jam gitu, 1 jaman. Sebab yang di opsi ketiga itu ya 1 sampai 2 jam itu juga masih lumayan banyak yang ngecas. Ada 37% responden yang bilang kalau dia ngecas antara 1 sampai 2 jam. Selebihnya yang lebih dari 2 jam juga masih lumayan, ada 12%. Ada yang lebih dari 2 jam itu kenapa tuh? Karena kapasitas baterainya yang kegedean atau karena memang apa tuh? Banyak faktor sih, misalnya dari smartphone-nya sendiri, kayak
yang gue bilang tadi kan, kalau lu heavy user gitu, seorang gamers atau smartphone digunakan untuk productivity, layaknya sebuah untuk kerjaan kantor yang rutin gitu ya, itu mungkin akan menghabiskan lebih banyak baterai dan lu butuh ngecas lebih lama gitu. Dengan hardware dan software yang tidak yang paling terkini ya gitu misalnya, atau misalnya dengan smartphone keluaran yang bukan yang terbaru, itu mungkin masih agak lama ngecas bisa 2 jam lebih. Tapi kan tadi kayak dari beberapa teman gue tuh juga guys bilang kan ngecharge handphone satu hari bisa 3 sampai 4 kali gitu, atau 2 sampai 3 kali. Itu kenapa tuh? Maksud gue, apa karena memang kapasitas baterai handphonenya memang kecil, atau karena dia boros, atau memang karena baterai health-nya udah menurun sih? Itu biasanya banyak faktor sih. Yang beberapa yang lu sebutin tadi. Dari sisi smartphone sendiri, kemampuan chargingnya seperti apa? Apakah dia biasa-biasa aja atau udah pakai teknologi yang cepat seperti yang terkini gitu. Dari sisi smartphone. Kemudian yang tadi yang gua sebutin tadi, yang dari sisi penggunanya. Mana sih tipe penggunaan smartphone lu itu? Kemudian kemampuan chargernya itu ori apa enggak, itu ikut pengaruh. Itu juga berpengaruh sebenarnya. Pengaruh juga. Kemudian ada kerusakan nggak atau masih normal, kinerjanya masih normal, itu pengaruh juga. Kemudian jangan lupakan koneksi internet. Koneksi internet juga kalau berpengaruh. Kalau kita di daerah yang internetnya kurang stabil gitu. Kurang stabil, kemudian kita sering moving gitu kan, ngaruh juga. Itu kan bikin baterai boros. Cepat draining ya. Nah, tapi kan gini mas, maksud gue tadi gue balik ke tadi lagi ya, ada yang ngecharge-nya itu 1 jam lebih gitu, terus ada yang ngecharge-nya itu sampai bahkan 2 jam gitu. Kan zaman sekarang juga apa ya, pengisian daya cepat tuh udah cepet banget gitu. Bahkan ada beberapa orang nih guys ya, yang teman-teman gue ngomong, ya gue nggak butuh lagi pakai power bank gitu, karena yang pertama baterai gue bisa bertahan seharian, yang kedua kalaupun memang harus di charge itu cepet banget gitu loh, dan nggak makan waktu lama untuk sampai penuh gitu. Nah itu apa nggak bisa nolong sebenarnya? Kita agak mundur ya. Jadi sebenarnya teknologi yang itu aja di smartphone itu sebenarnya cuma satu, baterai. Yang itu aja tuh artinya perkembangannya nggak cepat gitu, dan dari dulu wujud baterai ya seperti itu, materinya seperti itu aja. Tapi ekosistemnya smartphone itu orang-orang yang terlibat bisnis, produsen, yang terlibat dalam smartphone itu tetap berusaha mencari bagaimana supaya ngecas itu bisa lebih cepat dari waktu ke waktu. Gue sih mencatat ada dua kutub besar yang secara serius mengembangkan teknologi baterai dan pengisian daya supaya lebih cepat. Yang pertama adalah produsen chipset. Produsen chipset smartphone. Chipset tuh berarti buat teman-teman yang belum tahu nih, chipset jelasin dulu dong Mas Arif. Chipset tuh otaknya smartphone. Jadi kalau kita ngegame, kita chatting, kita kan input data tuh. Data diinput dari tangan kita, dari voice kita, dari wajah kita lewat kamera. Nanti diproses tuh sama si chipset itu. Jadilah misalnya kita lagi ngetik, kemudian teks kita diolah dan kemudian dikirimkan ke teman chatting kita. Itu diproses oleh chipset. Kemudian kalau kita foto, mereka nangkap citra kita, image kita, diproses, mau di-share, mau dibagusin juga bisa. Berarti itu chipset itu prosesor ya, atau chipset itu kumpulan dari prosesor. Oke, nanti kita bahas lebih dalam ya guys ya soal chipset ini ya. Oke, lanjut kita. Itu bisa kuliah 16 SKS mungkin. Waduh, 16 SKS guys. Oke, lanjut ya. Jadi lanjut. Ada dua kubu besar nih yang serius berinovasi supaya kita konsumen ngecasnya lebih cepat dan daya baterai tetap gede itu. Pertama produsen chipset tadi. Yang kedua dari produsen smartphone itu sendiri. Jadi sebenarnya mereka berkolaborasi dong, atau sendiri jalannya? Sebenarnya mereka
Bisa. Mereka berkolaborasi, tentu aja berkolaborasi karena bagaimanapun saat kita mengisi daya smartphone itu kan ada processing Yes. dari chipset dari smartphone itu sendiri. Jadi tetap harus ada ngobrol antara produsen smartphone dengan chipset itu. Oke. Nah, di chipset itu kita kenal ya 2 produsen chipset besar. Oke. Yang satu di smartphone ya, di smartphone. Yang satu Qualcomm, Qualcomm Snapdragon. Oh ya, Snapdragon teman-teman pasti udah pernah udah familiar banget tuh ya. Pasti soalnya teman-teman pada nanya tuh prosinya apa nih guys? Ya, Gitu ya. satu Qualcomm dengan Snapdragon-nya ya. Oke. Mungkin udah familiar. Yang kedua adalah MediaTek. Oh, MediaTek, yes. Yang sekarang mungkin teman-teman kenal ada MediaTek Helios. Iya, ada Helio. Dimensity, bener yang powerful ya. Nah, si Qualcomm sendiri itu membuat teknologi yang namanya Quick Charge. Oke, oh iya Quick Charge. Yes. Ya, sekarang teknologinya udah sampai Quick Charge 3.0 ya. Oke, 3.0. Itu dia klaim bahwa dia bisa smartphone yang pakai chipsetnya dia itu dengan teknologi Quick Charge itu bisa ngecas 0 sampai 50% baterai dalam waktu 5 menit. Oke. Secara teori dan klaim mereka. Oke. Sementara di MediaTek sendiri, MediaTek juga salah satu produsen chipset terbesar di dunia. Mereka punya teknologi yang namanya Palm Express. Palm Express itu apa? Palm Express itu ya hampir sama fungsinya untuk mempercepat proses charging. Mereka klaimnya sih dalam waktu 5 menit dia bisa ngecas baterai dalam posisi baterai 0 sampai 70%. Oh wow, berarti lebih bagus dari si itu secara teori. Tapi begitu masuk ke dalam handphone, ke dalam smartphone, ada lagi faktor dari produsen. Yes. Nah, itu tadi yang dari produsen chipset ya. Sekarang dari produsen smartphone sendiri. Sebenarnya ada nggak sih? Karena gue juga sering baca-baca dan sebenarnya gue juga kalau ngomongin smartphone ya itu kan banyak banget tuh produsen smartphone yang juga sekarang penyertakan sistem pengisian daya cepat ya kan. Ada si A, si B, si C, si D gitu ya kan. Caranya macam-macam, gayanya macam-macam. Nah itu berarti mereka tuh bukan bagian dari si Qualcomm dan si MediaTek ya. Mereka memang benar-benar mengembangkan itu sendiri gitu ya. Ya mereka bukan bagian tapi sebuah ekosistem sih antara chipset, produsen smartphone. Jadi bukan sesuatu yang terpisah banget, enggak. Mereka tetap harus bekerja sama, harus ngobrol karena dalam satu ekosistem nggak mungkin kan chipset ngebangun struktur sendiri, membangun teknologi sendiri, kemudian tapi dia nggak ngobrol sama produsen smartphone. Ya akhirnya teknologinya mereka nggak diadaptasi. Betul. Ya mereka seperti di Menara Gading sendirian teknologinya. Iya, itu nggak bisa bentuk ekosistem. Jadi harus inilah sinergi antara produsen smartphone, produsen chipset, dan komponen dan produsen-produsen lain yang meletakkan komponen di situ. Even produsen chip kameranya juga. Oh gitu. Iya. Itu juga kan agak melebar tuh kalau ngomongin chip kamera segala macam. Nah, kita kalau specifically ke baterai nih. Tadi kan lu juga udah mention kan si produsen chipset, si Qualcomm sama si MediaTek juga bikin juga bikin itu gitu. Terus kalau smartphone ya, yang kita lebih familiar deh. Maksudnya kan smartphone ya. Itu mereka yang lagi paling baru tuh teknologi pengisian daya cepatnya apa sih, Bos? Kita kenal ya di Realme. Ya, Realme itu punya teknologinya namanya Super Dart. Kalau nggak salah sampai 80. Bentar, FYI. Laptop gue juga pakai Realme guys. Yoi. Jadi keren banget nih laptopnya. Lanjut. Ada laptopnya juga ya Realme. Ada laptopnya juga, gila. Inovatif banget. Macam-macam doi. Oh iya. Gokil. Jadi kayak Realme itu dia punya teknologi namanya Super Dart. Oke. Gimana? Jadi kesaktiannya atau teknologi utamanya ada di chargernya. Di chargernya itu gue dengar bisa sampai 150 watt. Artinya ngecasnya kan semakin besar wattnya, ngecasnya semakin cepat. Nah, untuk ini kan ibaratnya kalau ngecas itu kan sumurnya ya. Kemudian ini embernya. Yes. Terus ada pipanya. Kalau pipanya kecil, sia-sia dong. Iya, karena sumurnya gede, pipanya kecil. Nah, mereka mengimbanginya dengan teknologi yang ada di baterainya dengan kabel yang
juga khusus Oh, untuk bisa mengalirkan darah benar. daya sebesar itu. Benar. Jadi gini, tech people ya. Jadi gue juga tempo hari kan pernah ini tuh ke ajang MWC ya sama Realme ya. Nah gue juga sempet sempet dipamerin itu teknologi pengisian daya 150 watt itu. Tapi gue nggak nyangka kalau bakal datang secepat ini sih sebenarnya ke Indonesia gitu. Karena gue pikir kan ya itu memang udah didemoin tuh gimana cepetnya, kayak hitungan persennya itu cepet banget gitu loh maksudnya. Nah, tapi gue nggak nyangka kalau misalnya dia bakal segera bawa teknologi ini ke Indonesia gitu. Karena kalau kemarin tuh masih pakai smartphone prototype, nah sekarang udah ada gitu teknologinya. Nah, Mas, lu udah dapet informasinya belum sih Mas soal teknologi ini Mas? Karena sebenarnya kalau yang gue lihat di MWC kemarin, di Mobile World Congress kemarin itu teknologinya menurut gue worth it banget gitu loh. 150 wattnya itu. Cuma kan kita belum tahu nih pakai handphone apaan. Jadi waktu itu cuma handphone prototype doang dan memang cepat banget nge-charge-nya gitu loh. Nah, itu ada yang gue pertanyakan adalah itu soal keamanannya gimana ya Mas ya? Ya kan hitung-hitungan di atas kertas dengan angka segitu 150 watt. Kenceng sih ya. Kenceng banget. Kenceng. Klaimnya itu kalau nggak salah dia itu bisa nge-charge dari 0 sampai 50% hanya dalam kurun waktu 5 menit. 5 menit, Jo. Gila, gokil kan? Cepet banget. Tinggal bikin Indomie gitu udah. Iya, lu sambil Tinggal bikin mie instan. Iya, sambil bikin mie instan coba. Kayak lu ke kafe ya. Gue mikir, lu ke kafe tuh lu mesen kopi dari awal mesen sampai kopinya nyampe ke meja lu itu kayaknya lebih dari 5 menit gitu maksud gue. Nah itu ya cepet banget gitu, iya nggak sih? Nah itu makanya pertanyaan gue, gimana soal keamanannya gitu, arus gede gitu ya kan? Jadi rata-rata produsen smartphone sekarang ini punya sistem keamanan di dua sisi. Oke. Pertama di sisi charger, mereka punya controller, ada pemutus arus, ada security tool lah di situ. Oke. Jadi secara hardware itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian masuk ke smartphone gitu. Oke. Di situ ada controllernya juga. Oke, berarti itu jadi sebuah ekosistem tadi yang kita ekosistem. Dan gue yakin kok mereka memikirkan masalah safety karena baterai bukan hal yang main-main sih di smartphone. Benar, setuju banget. Safety akan menjadi prioritas mereka. Makanya itu dia naruh controller di charger, naruh software di smartphone. Itu demi keamanan. Misalkan ada accident atau apa, pasti mereka akan mempelajari dan mengevaluasi, menyempurnakan. Oke. Nah itu berarti dengan kata lain sebenarnya berarti itu mulai dari adapter, kepala chargernya, terus kabelnya, terus juga smartphone-nya itu berarti memang mereka harus pakai yang pas ya. Jadi kayak teknologi A misalnya tadi di 150 watt ultra dart namanya kalau nggak salah, itu dipakai di handphone Android yang lain atau dipakai di handphone Realme yang lain mungkin nggak bakal berjalan 150 watt, nggak bakal berjalan optimal dong. Jika ada aksesoris, charger, kabel dari brand A, kemudian dipakai ke brand B atau dari pihak ketiga yang nggak kompatibel, akhirnya mungkin bisa ngecas, tapi hasil akhirnya mungkin nggak maksimal. Ibaratnya gini deh. Oke. Kayak tadi kita punya bak penampungan dengan kapasitas air yang besar. Oke. Tapi pipa kita kecil, gitu. Atau pipa kita gampang bocor karena tekanan karena bak air yang besar itu kan tekanannya gede. Tapi pipanya kecil dan tipis misalnya, kualitasnya dipertanyakan. Akhirnya apa? Ada kemungkinan jebol. Yang pertama. Terus kedua, airnya jadinya tetap ngucurnya kecil. Oh iya, jadi nggak optimal ya? Nggak optimal. Oke. Gitu. Nah tapi pertanyaan gue nih, ini terakhir mungkin ya, karena mungkin teman-teman tech people udah bosen kali ya denger kita ngomong. Nah, menurut lo nih, dengan teknologi kayak gitu, pengisian daya cepat sampai 150 watt, terus ada mungkin brand lain juga 120 watt, 100 watt gitu. Ada yang 200. Ada yang 200 watt segala. Itu seberapa urgensinya sih Mas? Penting nggak sih? Dibutuhkan nggak sih sama end user kayak kita orang ini? Gue balik nanya ke lo. Oke. Seneng nggak kalau ngecas 10 menit langsung penuh? Ya seneng. Seneng. Kayak tadi kan gue bilang kan, gue ke kafe sebelum kopinya dateng, ya handphone gue udah penuh gitu. Nah,
dilihat dari hasil polling yang tadi ya, kemudian dilihat dari perkembangan, kan gini, teknologi charging yang makin cepat itu kan awalnya dalam skala lab ya, diuji dalam skala lab. Tapi kita lihat sudah ada di skala komersil. Jadi smartphone ini, gue dengar ada smartphone yang mau beredar di awal bulan Juni ini udah pakai teknologi charging sampai 150 watt. Artinya kan itu ada demand. Kalau produsen melempar produk smartphone ke pasar dengan spek seperti itu, dengan teknologi seperti itu, dijual benar-benar dijual dan kita bisa beli. Artinya kan mereka sudah memikirkan bahwa itu ada gitu. Ada peminatnya. Ada peminatnya gitu. Secara pribadi pun gue seneng-seneng aja ngecas makin cepet sih. Nah, buat tech people, kalau menurut lu gimana tuh? Lu tim yang lebih ngebutuhin charging cepet atau ya udah lu orang yang biasa-biasa aja gitu, slow aja gitu loh. Terus kira-kira kalau lu semua kalau ngecharge nih handphone kira-kira sehari berapa kali sih? Jangan lupa komen di bawah ya. Oke, Mas Arif, thank you banget nih insight-nya. Gue sangat mendapatkan sebuah ilmu baru gitu loh. Kayak tadi ember segala macam, sangat filosofis guys. So tech people jangan lupa untuk jangan lupa untuk menyaksikan tayangan ini di channel The Reviewers ID. Jangan lupa di subscribe dan juga jangan lupa untuk follow akun Instagram kita yang ada di bawah sini. Instagram gue, Instagramnya Mas Arif, Tech Daily, Canggih ID, dan teman-teman media lain yang tergabung di The Reviewers ID. Gue Arif. Pamit, Mas. Biar baikan gitu ya.